Ah, saya tidak tahu kan. Oh, ini dia. Kenapa Facebook saya ada masalah? Oke. Baik. Terima kasih kepada saudara-saudara dari Timika yang mengundang saya dan mengundang kita semua untuk belajar firman. Tema yang kita pelajari hari ini menghadirkan surga melalui keluarga. Saya ulangi, tema kita hari ini menghadirkan surga melalui keluarga. Ternyata memang dalam Alkitab Tuhan percayakan siapapun juga untuk bisa menghadirkan surga bumi kecuali lewat keluarga. Nah, suatu kali saya diskusi dengan beberapa rekan ketika pertama kali saya tahu fakta ini, bahwa gereja tidak akan menjadi gereja yang diidam-idamkan Tuhan. Saya ulangi, gereja tidak akan menjadi gereja impian Tuhan apabila semua anggota gereja itu yang terdiri dari keluarga itu hidup berkenan kepada Tuhan. Apabila sebuah gereja sebesar apa gereja itu, semegah itu, sehebat apa gereja itu, tapi anggota-anggota gereja itu yang terdiri dari keluarga demi keluarga, mereka atau anggota-anggota gereja itu, anggota keluarga di gereja itu tidak surga, maka sebuah ibadah atau sebuah gedung gereja walaupun isinya penuh, tapi keluarga demi keluarga yang menjadi anggota gereja itu tidak bisa menghadirkan keluarga. Maaf, karena cuma ada satu di antara dua. Kalau kita gagal menghadirkan surga, berarti kita berhasil menghadirkan neraka. Ayo kita terkejut. Apabila keluarga Kristus gagal menghadirkan surga dalam kehidupan, berarti kita sebagai keluarga Kristus mampu menghadirkan neraka. Nah, saya akan beberapa bukti di Alkitab bahwa gereja impian Tuhan, the dream church, ya, itu adalah keluarga. Kenapa harus keluarga? Nah, saya mau buktikan ayat ini. Saudara, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab, bukan cuma perjanjian baru, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang minta dengan tegas, satu-satunya tempat yang harus dikuduskan, jangan dicemarkan, jangan dinajiskan. Saya ulangi, satu-satunya tempat yang tertulis di seluruh Alkitab yang tidak boleh dinajiskan, tidak boleh dicemarkan, tidak boleh dikotori, maka tempat itu adalah takhta raja, segala raja, kehadiran yang maha besar, yang maha kuasa, pencipta alam semesta. Nah, bayangkan, di Alkitab hanya ada satu saja tempat yang Tuhan minta dengan sangat untuk dikuduskan, dicemarkan, jangan dinajiskan, jangan dikotorkan. Karena tempat itu adalah takhta dari raja segala raja,
takhta dari Tuhan segala Tuhan. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau punya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita ada satu tempat saja yang harus kita kuduskan dan boleh dicemarkan, berarti tempat itu takhta dan raja segala raja. Nah, di mana ada raja segala raja, itulah surga. Mari kita buka Ibrani 13 ayat 4. Bukakan berapa terjemahan sekaligus di layar. Ibrani ayat yang keempat. Wow, ini luar biasa. Tahun 80 bulan Mei, akan lupa pertama kali Roh Kudus mewahyukan saya Ibrani 13 ayat 4 ini. Saya ulangi, Mei tahun 87. Sejak itu konsep hidup saya tentang surga berubah. Ternyata takhta Yesus Kristus Tuhan itu bukan di mimbar gereja, bukan di tabernakel, bukan di bukit doa, bukan di menara doa, tapi di ayat ini. Ibrani 13 ayat 4. Berapa terjemahan? Kalau tidak saya langsung baca di Alkitab. Mari kita semuanya buka Alkitab. Ibrani 13 ayat yang keempat. Tidak ada permintaan Tuhan untuk menguduskan sebuah tempat. Saya ulangi, tidak ada permintaan Tuhan untuk kita, anak-anaknya, umatnya, menguduskan satu-satunya tempat. Hanya ini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan, menajis tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan pejina akan dihakimi Tuhan. Saya baca terjemahan yang lain. Perkawinan harus dijunjung dengan penuh hormat oleh semua orang. Dan jagalah ranjang perkawinan. Betul. Terjemahan lain, the marriage bed. Jadi ranjang tempat tidur pernikahan. Saya ulangi, perkawinan harus dijunjung dengan penuh hormat oleh semua. Janganlah ranjang perkawinan, dan jagalah ranjang perkawinan supaya tetap murni. Sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang cabul zina. Bahasa Indonesia, PIS. Semua orang harus menunjukkan sikap hormat terhadap perkawinan. Itu sebabnya hendaklah suami istri setia satu sama lain. Orang yang cabul dan orang yang berzina akan diadili Tuhan. Perkawinan itu dalam segala hal, dan persetubuhan itu tidaklah cemar. Tapi Tuhan akan menghakimi para pecabul dan para pezina. Wow, ini luar biasa. Terus, ya, hendaklah kamu semua menaruh hormat terhadap pernikahan, dan jangan najisi petiduran, karena orang-orang yang berbuat cabul serta para pezina akan dihakimi Tuhan. Terjemahan yang berikut terakhir, hendaklah perkawinan dianggap mulia oleh semua, dan tempat tidur dijaga supaya tidak tercemar. Akan menghukum pezina, baik yang bujang maupun yang sudah berkawin dan mengkhianati pasangannya. Nah, tidak ada ayat lain di seluruh Alkitab yang mana Tuhan minta satu tempat itu saja yang dikuduskan, jangan dicemarkan, jangan dinajiskan. Ternyata satu-satunya tempat yang harus dikuduskan, tidak boleh dicemarkan, nggak boleh dinajiskan, nggak boleh dikotori, itu tempat tidur pernikahan. Luar biasa bukan? Tidak ada tempat itu, saya berkata,
Tidak ada lembaga lain yang dipercaya oleh penguasa tunggal alam semesta ini untuk menjadi tahtanya kecuali tempat tidur suami istri. Berarti saudara, tahta raja segala raja, tahta yang maha besar, yang maha kudus, yang maha kuasa, itu tempat tidur pernikahan kita. Luar biasa bukan? Maka itu saya berani berkata, bukan gereja, ibadah gereja, bukan gedung gereja yang megah yang menghadirkan surga, tidak, warga. Setelah kita baca berapa terjemahan yang berbeda tadi, maka saya percaya muncul sebuah konsep di benak kita. Dahsyat sekali tempat tidur pernikahan. Dan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tidak terus mereknya, kualitasnya, enggak. Pokoknya tempat tidur suami istri. Maaf, kalau ada keluarga sederhana, tempat tidurnya hanya selembar tikar. Ya, ini sebuah pengertian. Kalau keluarga sederhana, tempat tidur rumah pernikahannya, tempat tidur suami istri cuma selembar tikar, maka tetap itu takhta Tuhan. Wih, ini luar biasa. Nah, dari sini kita melihat mengapa satu-satunya hal yang sangat dibenci oleh iblis adalah rumah tangga. Perhatikan, kenapa tidak membenci? Kenapa setan hanya membenci rumah tangga yang harmonis? Maka itu setan berhasil merusak pernikahan dengan tinggal sama-sama tanpa ikatan hukum. Lalu pernikahan dikacau dengan ganti-ganti pasangan. Waduh, dengan semua pernikahan sejenis dan macam lagi. Ini sebabnya. Karena setan tidak suka ada surga di bumi. Karena mereka maunya neraka yang ada di bumi ini. Dan izinkan saya ngomong fakta ini. Ternyata usaha setan berhasil menghadirkan neraka di bumi. Setan berhasil menghadirkan neraka di bumi karena setan merusak pernikahan. Pak, yang baru bergabung, kita masih pada satu ayat, Ibrani 13 ayat yang keempat. Lihat Alkitab saudara. Satu-satunya tempat yang yang Tuhan minta supaya dikuduskan, sebab di situ hadir dan bertakhta. Saya ulangi, satu-satunya tempat yang Tuhan minta untuk dikuduskan, karena di situ adalah takhta Tuhan. Nyata hanya tempat tidur suami istri. Ini luar biasa. Maka itu setan merusak. Ya, setan merusak. Enggak apa-apa Doris, Papa juga baru mulai ini. Ya. Maka itu setan merusak rumah tangga. Nah, pelan-pelan ya kita melihat. Ya. Kita melihat ini saudara. Hukum perzinahan karena kotornya tempat tidur kita, ya kotornya tempat tidur kita itu bukan karena spray kita nggak cuci, bukan. Menurut Ibrani 13 ayat 4 tadi, yang mengotori tempat tidur kita adalah persudalan, adalah percabulan.
Perhatikan itu. Nah, satu-satunya hukum perzinahan yang begitu hebat, hanya hukum perzinahan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Saya ulangi, satu-satunya hukum perzinahan di dunia ini yang begitu hebat, luar biasa, hanya hukum yang Tuhan Yesus berikan kepada manusia. Apa itu? Hukum perzinahan buat Tuhan, bagi Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Justru nggak perlu ketemu orangnya. Lah ini kan luar. Ini hukum yang hebat. Maaf. Bahwa berzina bagi Tuhan Yesus itu nggak perlu ada orangnya. Lihat itu Matius pasal 5. Barang siapa melihat orang lain dan menginginkannya, berarti kita sudah berzina dengan orang itu. Bukan di tempat tidur, tapi di pikiran kita. Waduh, saudara, pertama kali saya tahu hukum itu, saya pegang mata saya. Saya berkata, Tuhan, lebih baik buta kalau begini. Kenapa? Dengarkan kalimat saya ini, ya, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Berarti pendeta beneran ini, saya ulangi, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Wow, pendeta beneran. Maaf, saya bertanya, mata pendeta itu masih bisa kurang ajar? Tidak. Takut dengan hukum itu. Ada yang lolos. Maka itu ketika dalam diskusi banyak, ya, masih putus-putus suaranya yang di Zoom, ya. Oh, ya, Ceki, ini anak saya dari Palembang. Pendeta juga masih manusia. Maka hukum ini luar biasa. Jangan sombong. Enggak ada seorang pun di antara kita yang lolos dari hukuman Kristus ini. Hukum ini sempurna. Nah, sekarang begini. Maaf ya, maka itu takhta Tuhan tadi, ya, takhta Tuhan tadi, perhatikan, hanya tempat tidur suami istri. Ternyata iblis sangat hebat di dalam merusak pernikahan itu. Ya, saya perjelas. Hal yang kecil, ya, hal yang paling yang bisa merusak kesatuan kita suami istri. Tolong, hal yang paling yang bisa merusak keharmonisan suami, hal itu kecil. Catat, jengkel lagi sekali. Hal yang paling kecil yang bisa merusak keharmonisan kita itu jengkel, saudara. Bukan marah, bukan benci. Nah, perhatikan ini. Masih ingat Matius 18 ayat 19? Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang kamu di dunia ini sepakat dan minta apa saja, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Wih, tidak ada pun ayat lain di Alkitab selain ayat ini. Suami istri yang sepakat minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan. Saya ayat 19-an, 18 ayat, ya. Ini luar biasa.
Jadi saudara, yang buat 19-an, jadi yang membuat kesepakatan, yaitu hanya suami istri 19-an, tidak boleh orang lain. Ya, saya baca terjemahan AYT. Sekali lagi, aku mengatakan kepadamu bahwa jika dua orang di antaramu sepakat di bumi tentang sesuatu yang mereka minta, hal itu akan terjadi bagi mereka oleh Bapakku yang ada di surga. PS, dan ketahuilah kalau di antara kalian di dunia ini dua orang sepakat mengenai apa saja dan mendoakannya, doa oleh Bapakku yang di surga. Ya, cukup sampai situ saja. Jadi saudara perhatikan, tidak ada dua orang di dunia yang boleh mengadakan persepakatan kecuali suami istri, dua orang itu. Apa bukti kesepakatan? Ada janji yang diucapkan, apalagi ada saksi yang mendengar. Maka itu Maleakhi 2:14, satu-satunya peristiwa yang Tuhan hadir menjadi saksi. Ya, saya ulangi, satu-satunya peristiwa dalam hidup kita yang membuat Tuhan hadir menjadi saksi, itu waktu kita nikah. Wah, kalau kita menikah setelah mengucapkan janji, lalu kita buat kesepakatan seumur hidup, di situ Tuhan hadir. Maka itu minta apa saja. Nah, saya kembali lagi, hal kecil yang membuat kesepakatan kita hancur, hal kecil yang membuat tidak sejahtera. Oke, Maleakhi 2:14 ditunjukkan. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Yahweh telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ya, saya baca terjemahan lain. Namun kamu bertanya, mengapa? Sebab Yahweh telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya kamu telah berkhianat kepadanya, padahal dialah pasanganmu dan istri perjanjianmu. Ya, bahasa Indonesia BS. Kamu bertanya, mengapa ia tidak mau menerima? Oleh karena Yahweh tahu kamu tidak setia kepada wanita yang kamu nikahi di masa mudamu. Wanita itu kawan hidupmu, tetapi kamu telah mengkhianati dia. Walaupun di depan Tuhan kamu telah berjanji untuk tetap setia kepadanya. Wah, biasa ini. Nah, inilah janji nikah itu. Oke, Selbir ya. Kamu bertanya, mengapa? Karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan istri yang kau nikahi pada masa mudamu. Engkau telah mengkhianatinya, padahal dialah teman hidupmu dan istrimu berdasarkan ikrar. Wah, ini luar biasa. Saudara, mulai hari ini, ayo kita jaga keutuhan rumah tangga kita. Ya, saya kembali ke Ibrani 13 ayat 4. Jadi, hai para suami, jangan hanya kalau istrimu ketahuan berzina, lalu engkau bertobat. Kita para suami, kalau kita memakai hukum Kristus, saya ulangi, kalau kita memakai hukum Kristus, ayo kita tanya, adakah suami-suami di dunia yang gak pernah berzina? Dengan hukum memandang orang lain dan menginginkannya, maka kita sudah berzina dengan orang itu di pikiran, bukan di tempat tidur, dan tidak perlu ketemu orang. Wih, itu hukum yang menakutkan, saudara. Jelas? Berarti ada atau tidak yang suka berzina
dengan matanya, di pikirannya. Maka itu jangan cuma istri yang ketahuan berzina lalu kita ceraikan. Suami juga berzina tanpa ada orang tahu, di pikiran. Maka itu ini hukum yang sempurna, sehingga nggak bisa saling menuduh satu dengan yang lain. Maka itu saya katakan, walaupun saya hamba Tuhan, mata ini tetap masih bisa kurang ajar, jadi nggak lolos. Itu sebabnya Tuhan minta dengan untuk tempat tidur pernikahan kita selalu dijaga kekudusannya, karena Tuhan hadir di situ. Saya ulangi, karena Tuhan hadir di situ. Ini luar biasa, saudara. Nah, maka itu ya, sekali lagi tema kita, surga hadir melalui gereja, bukan melalui gereja. Jadi, kalau kita melihat fakta itu, Tuhan hadir melalui keluarga, bukan melalui gereja. Ibadah-ibadah tunggu dulu. Ya. Maka itu setan tidak menyerang gereja, tetap ada kebaktian sampai hari ini, tapi keluarga yang mereka serang. Nah begini suami istri, dengar ya. Ketika suami istri sedang jengkel satu lain, maaf, saya menuduh, tapi ini belajar. Ketika suami istri satu dengan yang lain, maaf, jengkel loh ya, belum marah, belum jengkel lagi. Saya tanya, waktu dua orang itu sama-sama di takhta Tuhan, yaitu tempat tidur pernikahannya, bisa nggak pikiran mereka dua yang sedang saling jengkel ini kepikir mantan pacar, kepikir orang lain? Maaf, ini yang kita harus tahu. Berarti ketika kita berdua saja di tempat tidur, tapi sedang jengkel, lalu pikiran salah satu atau pikiran dua-duanya, karena yang lagi jengkel itu kepikir mantan pacar, teman lama, atau ketemu seseorang sebelum itu. Saudara, ini yang membuat surga tidak hadir di keluarga kita, karena takhta Tuhan jadi najis, karena ada orang ketiga di takhta Tuhan ini, pikiran kita. Wih, ini ngeri sekali. Saudara, ini dia supaya kita tahu betul-betul apa yang kita harus jaga dalam pernikahan kita. Ya, harus jaga keharmonisan rumah tangga kita. Nah, secara psikologis, ini psikologis, ya. Suami istri yang gak beres di tempat tidurnya, suami istri yang gak pernah beres di tempat tidurnya, maka suasana hati, suasana pikiran, suasana tangga gak enak. Walaupun sama-sama di tempat tidur, tapi hatinya sudah gak menyatu lagi. Nah, besok pagi dua orang ini bangun. Percaya nggak, suasana neraka yang dibawa keluar dari takhta Raja Damai, Raja Damai, karena nggak harmonis. Nah, kalau dua orang ini keluar kamar
tidak membawa surga, pasti membawa neraka. Maka dampak yang pertama kali adalah anak-anak di rumah mereka. Saya ulangi, anak-anak di rumah kena. Oh, keluar kamar 2 orang ini wajah sudah nggak enak, dongkol. Maaf loh saudara. Dampak yang berikut setelah orang rumah kena dampaknya, ya udah kan harus kerja. Waktu normal ya, sebelum work from home seperti sekarang. Nah, teman-teman kantor, wih, ada apa itu? Gak enak suasananya. Saudara, maka itu surga pergi dari keluarga kita. Dan kalau keluarga, maaf, kalau surga pergi, maka neraka yang datang. Aan, bukakan Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Apa yang terjadi pada suami istri kalau waktu naik ke takhta Tuhan, naik ke tempat tidur, hatinya belum beres. Ya, Efesus 4 ayat 26. Perhatikan ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, ini lucu. Marah itu disuruh. Nah, lihat terjemahan AYT jelas. Marahlah. Wih, marah disuruh. Nah, saudara, hanya suami istri yang diizinkan saling marah. Tuhan Yesus. Ini menarik ya. Apabila kamu menjadi marah, itu terjemahan baru. Jadi boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Nanti kita lihat terjemahan AYT, marahlah dan janganlah berbuat dosa. Terus terjemahan biarlah kamu marah ya. Terus BIS, kalau kalian marah, jangan membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. MLT, marahlah tapi janganlah berbuat dosa. Terus sama, semuanya sama. Nah, kapan suami istri boleh marah, bahkan disilakan marah, marahlah. Terjemahan bahasa Inggris, be angry. Hebat. Nah, ini secara psikologis saudara. Kemarahan yang tidak diluapkan itu akan balik ke dalam dan menjadi penyakit. Maka itu hanya suami istri menurut ayat ini. Be angry. Nah, jelas ya terjemahan itu. Be angry. Silakan marah. Wah, ini luar biasa. Tapi jangan berbuat dosa. Nah, apa definisi marah yang tidak berdosa? Indonesia ya. Apa definisi marah yang tidak berdosa? Yaitu kalau matahari sudah terbenam, stop marah kita, berhenti. Ini luar biasa. Nah, karena apa? Kalau matahari terbenam pakai waktu internasional, karena ayat ini menggunakan 2 waktu yang berbeda. Satu waktu Yahudi, internasional. Waktu itu menghitungnya beda dengan waktu internasional. Kalau internasional, hari baru itu jam 00.01. Nah, itu hari baru. Ya, jam 12 malam lewat. Tapi orang Yahudi, hari baru itu matahari terbenam. Maka itu kita boleh marah suami istri, tapi jangan berbuat dosa. Kapan marah kita berdosa? Kalau sudah lewat sehari. Itu buat orang Yahudi. Tapi buat kita hukum internasional, kapan kita marah berdosa? Kalau matahari sudah terbenam, berarti sudah malam. Nah, malam itu kan waktunya kita naik ke takhta Tuhan, tempat tidur pernikahan kita.
Nah, Tuhan minta waktu kita suami istri mau kembali ke takhta raja segala raja, yaitu tempat tidur kita, harus bersih, harus beres. Tidak boleh ada kemarahan, tidak boleh. Wih, hebat sekali ayat ini. Maka itu kalau marah dari pagi sore berdamai ya. Aduh, maaf, aku minta maaf. Nah, yang ngerti bahasa Yunani, saudara kan kaget. Ternyata ayat ini tensesnya present continuous tense. Artinya sebuah peristiwa yang boleh terjadi terus menerus. Jadi pagi-pagi kita bangun, ayo marah. Sampai sore, maaf ya hari ini aku salah, aku kilaf, aduh minta maaf. Aduh, suami istri suap-suapan, wah seneng pokoknya begitu. Tidur, besok pagi bangun, lanjut. Mau apa kemarin kamu? Nah, itu dia. Sekarang ayat 27-an, Efesus 4 ayat 27. Menakutkan saudara. Kalau sampai suami istri sudah lewat matahari terbenam dan belum berdamai, siapa yang akan hadir? Ya, yang akan hadir ayat 27-an Efesus 4. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Semuanya sama, saya nggak baca. Ya, nah kapan suami istri kesempatan kepada iblis? Ketika matahari sudah terbenam, suami istri belum berdamai. Saya ulangi, ketika matahari sudah terbenam, suami istri belum berdamai, maka malam itu suami istri mengundang setan nginap di rumahnya. Wih, ngeri sekali. Betul. Maka itu saya ulangi, yang kita pelajari, surga hadir ya lewat keluarga harmonis, bukan lewat ibadah gereja. Tidak. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi saya ulangi, keluarga hadir itu, surga hadir itu lewat keluarga harmonis. Dan tahtanya raja segala raja di tempat tidur suami istri. Ibrani 13 ayat yang keempat. Maka itu setan gak suka keluarga harmonis, supaya raja segala raja gak hadir. Nah, sekarang kita lihat. Psikologi mengakui, ya, perhatikan, psikologi mengakui 98% hidup anak-anak itu rusak dan kacau. 98% itu karena papa mamanya tidak harmonis. Betul tidak? Saya ulangi, 98% penyebab anak-anak remaja rusak sampai anak-anak muda rusak karena ayah ibunya nggak harmonis. Nah, ketidakharmonisan papa mama itu mengundang setan nginap di rumah kita. Maka itu anak-anak jadi korban. Begini ya, dengarkan. Apalagi kita orang timur. Kalau kita punya tamu nginap, nggak mungkin dong besok pagi kita bilang begini, aduh maaf loh kami nggak nyiapkan sarapan, kalian cari sarapan sendiri ya. Nggak mungkin. Itu tuan rumah nggak tahu aturan. Nah saudara, karena ayat 2 Efesus 4 kita langgar, sudah naik ke tempat tidur malam hari, ternyata suami istri belum berdamai, maka malam itu menurut ayat 27 Efesus 4, suami istri mengundang setan nginap di rumahnya. Waduh. Nah, setan yang nginap di rumah suami istri yang tidak berdamai setelah matahari terbenam, maka setan perlu sarapan karena tamu. Nah, ini logika saya. Sarapan setan
itu adalah anak-anak kita. Ya karena nggak ada makanan lain. Anak-anak itu yang jadi makanan mereka. Pantesan psikologi menulis 98% anak-anak remaja, anak-anak muda rusak karena ayah ibunya tidak harmonis. Dan semua dimulai di tempat tidur. Oke, saya buktikan. Bagaimana setan masuk dalam keluarga. Kalau ayah ibu tidak berdamai, setan masuk. Nah, sekarang bayangkan Senin Sabtu, ya 6 hari. Misalnya ini ilustrasi saja. Keluarga, ini anggota gereja semua. Senin aman, Selasa mulai panas. Beda sedikit, Kemis apinya membesar. Jumat aman. Itu perang. Bayangkan. Minggu ke gereja. Ngerti enggak? Sabtunya besar. Ke gereja. Hati jengkel. Siapa yang dibawa oleh masing-masing anggota keluarga dari gereja itu? Saya tanya lagi. Kalau Senin aman, Selasa Rabu aman, Kamis bertengkar, Jumat aman, Sabtu sudah bengkak-bengkak istilah saya. Lalu Minggu ke gereja. Maka semua yang ke gereja, yang rajin bertengkar Senin sampai Sabtu, maka yang ke gereja pakai topeng. Nah, kalau yang ke gereja pakai topeng, pasti topengnya topeng senyum. Di balik topeng senyum, wajah marah. Inilah kemunafikan. Saudara bayangkan gereja semegah apa? Kalau beberapa anggota keluarga dari anggota gereja itu yang terdiri di keluarga-keluarga yang gak harmonis. Berarti berapa banyak setan yang dibawa di hari Minggu. Saudara bayangkan berapa banyak setan yang dibawa. Aduh, ngeri sekali. Maka itu mulai hari ini suami istri kita menjaga tempat tidur pernikahan kita, karena di situ dia hadir. Saya ulangi, di situ dia hadir. Tuhan Yesus hadir. Ayo bersihkan pikiran kita, bersihkan hati kita, suami istri, akrablah, akrablah. Aduh, harmonislah suami istri. Ayo kita membiarkan Tuhan bekerja menyempurnakan hidup kita semuanya. Nah, jadi mulai hari ini saya berkata jangan jadikan keluarga kita langganan. Langganan bakso masih lebih enak daripada langganan setan. Kenapa saya berkata langganan setan? Ya begini. Kalau setan tahu ada suami istri yang gampang tersinggung, yang gampang bertengkar, nah itu jadi langganan. Suka digoda, jangan jengkel. Saudara, anak-anak capek. Kalau papa mama gak harmonis, capek. Lelah mereka. Ini yang kita harus lihat. Jadi bukan gereja yang menghadirkan surga, tapi keluarga lewat kesatuan hati, keharmonisan. Nah, ini dahsyat sekali. Nah, saya tanya kepada Papa di surga, bagaimana cara menjaga keharmonisan suami istri? Bagaimana cara menjaga tempat tidur pernikahan kita tetap kudus? Bagaimana cara menjaga surga tetap ada melalui keluarga kita? Maka itu kalau keluarga-keluarga masih
masing-masing bisa mengadakan surga. Oh, tiap hari suami istri keluar rumah, anak-anak keluar rumah, maka di situ terjadi yang dahsyat. Saudara, hanya satu, dua bukan tiga, yang Tuhan berikan kita untuk kita bisa menjaga keharmonisan kita. Apa itu? Mengampuni. Saya ulangi, mengampuni. Jadi suami istri rajin mengampuni. Selalu tersedia pengampunan di hidup ini. Jadi pengampunan itu nggak boleh stop. Ketika pasangan kita sedang benar pun, pengampunan keluar terus. Jadi pengampunan tidak boleh keluar hanya ketika pasangan kita salah. Tidak. Pengampunan harus terus terjadi, keluar terus. Walaupun pasangan kita tidak sedang bersalah kepada kita. Kalau pernikahan seperti itu, surga hadir di keluarga kita. Ini yang Tuhan tuliskan lewat firman-Nya. Nah, aturan-aturannya. Aan coba lihat Kejadian 2 ayat 24. 5. Dua ayat ini dahsyat tentang hukum rumah tangga. Ya. Kejadian 2 ayat 24 dan 25. Ya. Oh, ini luar biasa, Saudara. Terima kasih Tuhan. Janji yang luar biasa. Oke. Kejadian 2 saya akan baca ayat 24 dan 25. Oh, Aan buka ya, atau 24 duluan. Ya, baik ya. Perhatikan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya satu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya lalu dengan istrinya sehingga mereka akan menjadi satu daging. PS. Itulah sebabnya orang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu. Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan bersatu padu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi daging. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya lalu menyatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini kita bahas dulu. Maka itu para hamba Tuhan yang konseling pranikah, ayat ini harus disampaikan baik kepada calon pengantin, tolong, maupun kepada orang tua berdua. Oh, ini penting sekali orang tua mengetahui ayat ini. Saudara, firman ini lucu, firman ini unik, firman ini aneh. Kenapa? Ini firman kan kepada Adam dan Hawa, yang jelas-jelas mereka adalah pernikahan pertama di dunia yang gak ada orang tua dan gak punya mertua. Maka itu aneh. Kenapa Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa? Lah, Adam laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ibunya siapa? Tapi saya kagum. Ini firman seorang, salah satu keturunan Sultan Hamengkubuwono ke-7. Saya pernah ketemu sebelum beliau meninggal. Tokoh agama lain, profesor yang hebat. Anaknya 6 dokter spesialis bertobat gara-gara ayat ini. Kenapa dia bertobat? Dia berkata begini. Di mana-mana perusahaan farmasi itu menemukan obat
setelah ada penyakitnya. Betul? Nah, mana obat tapi penyakitnya belum ada. Obat apa? Nah, profesor itu menemukan ayat ini, dia bertobat. Dia bilang kalau yang berfirman ini bukan Tuhan. Nggak mungkin. Penyakitnya belum ada, tapi obatnya diberi. Maaf saudara, siapa dan apa penyakit pernikahan? Ternyata orang tua. Itu penyakitnya rumah tangga. Ketika orang ikut campur di rumah tangga anak. Hebat ayat ini saudara. Maka itu ayo kita bertobat. Suami istri, papa mama kalau anak sudah menikah nggak boleh ikut campur. Nah sekarang saya pakai psikologis. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya menantu. Ayo jawab. Orang tua lebih baik siapa? Ya jelas anaknya dong, nggak mungkin menantunya. Nah maka itu menurut ayat ini yang di keluarga tolong dicatat. Itu hanya suami istri dan anak-anak. Tolong perhatikan, yang di keluarga itu hanya suami istri dan anak-anak. Papa, mama, kakak, adik bukan, itu orang luar. Wih, setan kurang ajar merusak keluarga. Maka itu kalau saya konseling pranikah dan ketahuan calon pengantin laki itu anak mama, tidak boleh dinikahkan. Saya ulangi, anak mama nggak boleh dinikahkan. Kalau dinikahkan, istrinya akan menderita. Sebab suami ini selalu membandingkan istrinya dengan mamanya. Masalah nggak kayak mamaku. Kamu kok nggak kayak mamaku? Wih, ini luar biasa jahatnya setan. Lalu yang keluar, maka itu mantu perempuan tidak boleh kumpul tua. Yang lalu sudah ada hukum ini. Begini logikanya. Dalam satu dapur tidak bisa dua koki. Catat itu baik-baik. Nggak bisa. Maka itu kalau saya khotbah untuk anak-anak muda. Tuhan Yesus berkata begini loh. Belajarlah kepada burung. Nah burung itu keren. Ternyata tidak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang dulu untuk betinanya. Maka itu gadis-gadis ya oke, papa mama calonmu oke, gembalamu oke. Pertanyaan final buat kamu gadis ke cowokmu, kamu sudah punya pintu berapa? Harus sudah punya rumah, nggak harus beli ya, bisa sewa, bisa kontrak, bisa pinjam, pokoknya laki keluar dari rumah. Laki nggak boleh masuk ke rumah orang tuanya, nggak bisa. Maka itu saya marah kepada mama-mama yang begitu mempertahankan anak lakinya. Saya ngomong gini ya kasar, anak mama tidak bisa cocok dengan siapa saja kecuali menikah dengan mamanya sendiri. Catat itu. Maka itu mama-mama yang masih menguasai, jangan nikahkan anakmu. Jangan. Jadi tolong catat, keluarga adalah suami istri dan anak-anak saja. Orang tua dan kakak adik itu orang luar. Ya, maka itu bagaimanapun juga suami tetap untuk istrinya, bukan untuk mamanya. Catat, nggak bisa. Maka itu tolong hamba-hamba Tuhan, kalau Tuhan ingin anak-anak bukan milik kita, ya, anak-anak milik Tuhan, betul, Ibu.
dari Belanda. Maka itu para rekan pendeta konseling pernikahan. Nah, setelah pasti saya bilang pada orang tua, setelah menikah papa mama harus keluar, tidak boleh ikut campur rumah tangga anak. Mau tidak berjanji, tidak boleh mencampuri. Wah, ini hebat sekali. Itu dia. Maka itu tidak boleh orang tua mencampur. Ayat 25-an. Ini ayat terakhir. Supaya surga hadir lewat keluarga kita. Ada kesepakatan yang tidak putus-putusnya. Enggak bisa diganggu oleh iblis. Ayat 25-an. Kejadian 2. Ayat ini lucu lagi. Loh, coba lihat. Mereka keduanya telanjang. Istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Manusia keduanya telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Oke, semuanya sama. Nah, lucunya di mana ayat ini? Sama. Saya tanya kepada saudara, perlu tidak? Ya, dengarkan. Perlu tidak Tuhan menulis firman bahwa Adam dan Hawa itu telanjang? Ayo, nggak perlu. Semua orang tahu kalau mereka telanjang. Apa? Karena zaman itu belum ada pabrik. Halo, ada orang tekstil zaman itu. Apa yang ditulis kalau mereka telanjang? Saudara, setelah Roh Kudus mengajar saya kagum, saya hormat pada Bapa di surga. Ternyata masalah terbesar dalam hidup suami istri sehingga surga tidak bisa hadir kalau suami tidak jujur pada istrinya, kalau istri nggak jujur pada suaminya. Kapan suami istri jujur pada pasangannya? Jawabannya kalau kedua kita suami istri saling telanjang di depan pasangan kita. Artinya firman Tuhan ini dahsyat. Suami nggak boleh punya rahasia di depan istrinya. Istri nggak boleh nyimpan rahasia di depan suaminya. Suami istri harus telanjang bulat. Ini bukan bicara masalah seks, tapi bisa bicara keterbukaan, ketulusan, kejujuran. Itu semuanya. Nah, hanya Tuhan Yesus hanya Tuhan Yesus satu-satunya manusia di dunia. Perhatikan, hanya Tuhan Yesus satunya manusia di dunia yang pernah berkata, sebab di mana ada duitmu, di situ ada hatimu. Wah, ini keren sekali. Maka itu kalau saya konseling pranikah, maka suami istri saya tanya, bagaimana keuanganmu nanti? Suami istri boleh punya tabungan di bank yang berbeda, silakan. Tapi jumlah harus saling tahu. Karena begini, kalau harta itu menyatu dengan hati, hati itu menyatu dengan duit, dengan harta. Nah, kalau suami istri hartanya pisah, sehingga suami nggak tahu istrinya punya uang berapa, dan suami nggak tahu, istri nggak tahu suami punya uang berapa di tabungannya. Ayo jawab. Jadi yang pisah apanya? Hatinya. Nah, apa artinya orang menikah hatinya pisah? Cerai, ke pengadilan. Wih, ayat ini luar biasa. Ternyata saudara, tidak sedikit keluarga pendeta pun hartanya pisah, uangnya sendiri-sendiri.
Wih, ngeri itu. Suami istri, jujur, kalau lagi berdua, lalu salah satu handphonenya bunyi, maka yang punya handphone tidak boleh pamit. Maaf ya, aku minggir sebentar. Nggak boleh. Suami istri harus mengizinkan pasangannya menerima telepon. Harus izinkan. Saya izinkan pada istri saya. Ya, kalau saya lagi sibuk atau tangan saya kotor sehingga saya nggak bisa terima telepon. Bahkan bukan cuma istri saya, anak-anak saya pun kalau pas saya lagi bareng mereka, mereka punya hak. Maka itu hati-hati suami istri yang sembunyi-sembunyi teleponnya. Itu belum telanjang di hadapan pasangannya. Suami istri yang gak jujur soal keuangan, engkau berzina kalau engkau masih melakukan hubungan suami istri. Karena dia bukan istrimu, dia bukan suamimu, dia orang lain. Karena hatinya gak menyatu dengan hatimu. Wih, ayat ini luar biasa. PIN ATM harus saling tahu. Ada PIN-nya harus saling tahu. Kalau punya email, passwordnya harus saling tahu. Pokoknya suami istri telanjang, nggak boleh ada rahasia, nggak boleh. Oh, ini hukum yang luar biasa. Maka itu kenapa Tuhan Yesus benci pada orang munafik. Tuhan Yesus lebih bisa kumpul dengan orang berdosa, tapi dia nggak bisa memaafkan orang munafik. Maka itu suami istri jangan munafik. Jangan kita pura-pura. Ayo jujur suami istri telanjang. Maka itu Tuhan hadir. Ya, di hidup pernikahan kita. Kalau kita sepakat, kita sehati. Oh, itu luar biasa saudara. Jadi surga itu akan nyata. Lewat pernikahan kita, lewat keluarga kita. Surga itu hadir, surga itu dahsyat. Ketika suami istri saling mengampuni, suami istri saling jujur, suami istri nggak boleh ada rahasia, suami istri saling mengampuni, waduh saling menerima, pokoknya hebat sekali. Jadi saudara, surga tidak hadir di kebaktian gereja, tapi lebih dulu dia hadir di keluarga kita masing-masing. Sebab orang sepakat. Nah, ayat terakhir. Matius 18 ayat 20. Ya, Matius 18 ayat 20, ayat terakhir. Kita melihat firman ini. Tuh, terima kasih Bapak. Engkau sungguh luar biasa. Ya. Matius 18 ayat 20. Ini bersambung semuanya. Ayat 20-an, kita 18 sudah kita baca. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Saya uraikan dulu. Terjemahan yang betul begini. Sebab kalau ada 2 orang berkumpul dan ada orang-orang ketiga. Ya. Siapa itu? 2 orang di ayat 20 adalah 2 orang di ayat 19. Injil Matius 18. Saya ulangi, 2 orang 20 adalah 2 orang yang sama di ayat 19. Siapa 2 orang di ayat 19? Suami istri. Berarti kalau ayat 20 berbunyi demikian. Sebab di mana ada 2 orang, yaitu suami istri berkumpul, lalu ada orang-orang ketiga. Ya anak-anak dong. Maka itu ini keluarga. Suami istri sepakat, anak-anak hadir, mereka kita kumpul dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Itulah surga. Nah sekarang ayat ini kita gabung dengan Ibrani 13 ayat 4. Takhta Yesus itu tempat tidur kita.
Raja segala raja itu hadir karena kesepakatan suami istri dan kekompakan anak-anak. Lengkap saudara, di dalam keluarga ada raja segala raja, di tempat tidur suami istri ada tahtanya raja segala raja. Nah, pertanyaan saya, kalau setiap keluarga harmonis seperti ini, lalu berkumpul dalam nama dan aku, ini jaminannya, ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kita, suami istri yang kompak, sepakat, harmonis, nggak ada jengkel dengan anak-anak. Kalau di tengah-tengah keluarga kita ada raja, ada raja damai, ada Tuhan di atas segala Tuhan, dan ada tahtanya di tempat tidur kita. Saya pakai kalimat begini, nggak mungkin ada setan goblok dan setan nekat berani masuk ke keluarga yang ada Tuhannya. Belum selesai, Papa mau baca kalimat berikut, ya. Ini luar biasa, saudara. Kalau ada Yesus di tengah-tengah kita, tapi perlu kompak, ya. Terjemahan yang lain, sebab di tempat 2 atau 3 orang berkumpul bersama-sama dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul sama, sebab di mana, karena di mana. Oke, semuanya sama. Wih, hebat sekali.